Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi indeks harga konsumen IHK pada Januari 2025 adalah yang terendah sejak Januari tahun 2000 atau 25 tahun silam. Pada Januari 2000 silam, inflasi IHK tercatat sebesar 0,28% year on year. Laporan BPS ini dapat mengindikasikan daya beli masyarakat yang sedang lesu. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan indeks harga konsumen mencatatkan inflasi secara tahunan sebesar 0,76% year on year. Inflasi ini tercatat lebih rendah bila dibandingkan Desember 2024 sebesar 1,57% year on year. PLT Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyampaikan, inflasi pada Januari 2025 ini terendah sejak Januari tahun 2000 atau 25 tahun yang lalu. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 0,76%. Deflasi bulanan pada Januari 2025 ini merupakan deflasi pertama setelah terakhir kali terjadi di September 2024. Sementara itu, diskon tarif listrik menjadi penyebab utama deflasi pada awal tahun 2025. Pada Januari 2025, tarif listrik mengalami deflasi sebesar 32,03% dan memberikan andil deflasi sebesar 1,47%. Diketahui pemerintah memberikan diskon 50% untuk tarif listrik dengan daya di bawah 2.200 VA selama Januari sampai Februari 2025. Sejumlah ekonom menilai deflasi 0,76% yang terdalam sejak 25 tahun tersebut menandakan adanya tekanan pada perekonomian Indonesia. Secara umum, deflasi juga dapat menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat. Pemerintah diminta tidak hanya berdiam diri dan menganggap deflasi ini sebagai fenomena sementara. Sebab jika daya beli terus melemah, maka dampaknya akan sangat serius terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kami melaksanakan high level meeting dari tim pengendalian inflasi pusat tahun 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat high level meeting tim pengendalian inflasi pusat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rapat tersebut membahas strategi pemerintah dalam menjaga inflasi di 2025 agar tetap terjaga. Dalam peta jalan pengendalian inflasi 2025 dan 2027 dengan upaya yang pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional, juga termasuk di sini yang kita hadapi dalam waktu dekat adalah Idul Fitri. Yang kedua, peningkatan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah. Yang ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antar wilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Yang keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Menko Airlangga juga mengungkapkan inflasi harus dijaga agar dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Tim Liputan Berita 1.